Nah, kita lihat ya, ini apa dalamnya. Ini hanya pisang aja kok, sama keju dan sedikit gula. Ini roti andalan, resep andalan. Jadi kalau kalian melihat saya punya resep yang roti, itu kebanyakan saya pakai resep ini. Karena ini lembut sekali dan tahan lama, sampai beberapa hari dengan di suhu ruang masih oke. Yuk kita lihat ke dapur cara bikinnya gimana. Pertama kita bikin yang disebut tangcong, atau kayak semacam bubur terigu ya. Pertama ini susunya ya tuang. Kalian boleh ya pakai susu, krim, atau half and half. Kemudian ini tepung terigu biasa kita tuang. Aduk yang rata, jangan sampai bergerinjil sebelum dimasak ya, dengan api kecil. Menggunakan api kecil. Kalau sudah halus baru dinyalakan, kita aduk terus sampai jadi bubur kental. Diaduk terus karena nanti kalau tidak diaduk dia akan bergerinjil. Ini mulai mengental ya, tapi belum cukup. Kita aduk terus sampai dia menjadi cukup kental. Nah, ini mulai aduk terus. Kapan berhentinya? Kita lihat kalau dia meletup. Ketika dia meletup sedikit ya, nah itu mendidih, kita matikan. Ini belum. Nah, terlihat belum ada bubble-bubble seperti ini, meletup-letup ya. Terlihat ya. Nah, ini kita matikan. Kita tunggu sampai dia dingin atau hangat. Jangan langsung, ditunggu. Ditutup ya, ditutup supaya dia tidak berkulit. Nah, kita tutup, kita biarkan dingin. Kembali nanti setelah ini dingin. Nah, sekarang kita buat adonan rotinya. Ini adonan 1 kali proofing ya, jadi 1 kali proofing. Pertama kita masukkan ini tepung protein tinggi atau bread flour. Resep ada di link ya, di link bawah. Kemudian ini tepung protein sedang. Boleh semuanya protein tinggi. Kalau saya senang yang ini kali dicampur. Nggak dicampur juga nggak apa-apa. Gula. Yeast. Nah, sebelum kita masukkan cair, ini kita aduk dulu sampai
ya rata lah kira-kira ya, jadi tidak bergumpal. Nah, kemudian telur 1 ya. Nah, ini sekarang kita mixer, taruh di mixer ya. Pasang yang hook untuk adonan roti, dan kita mulai speed 1 dulu ya, yang pelan. Masukkan air sedikit demi sedikit, naikkan ke speed 2. Ini adonan tangcong yang kita bikin udah dingin, masukkan. Ini kita aduk sampai dia bergumpal ya, beneran bergumpal, jadi kayak satu bongkah gitu. Baru kita masukkan garam dan butter. Kita biarkan dulu ya. Nah, kelihatan ya bergumpal seperti ini. Kita matikan, kita tambah garam, butter. Ini saya cairkan pakai microwave, tapi kalian nggak usah pakai suhu ruang aja. Ini karena rumah saya dingin ya, suhunya itu mungkin kalau Celsius berapa ya, 18 kali. Makanya saya cairkan di microwave butternya. Kita lanjutkan lagi. Ini sudah 15 menit. Kita matikan. Kita lihat ya. Sepertinya sudah kalis bagus. Kalis elastis itu tipis ya, tipis seperti ini, tapi tidak sobek. Window pane. Jadi ini kita angkat. Karena ini 1 kali proofing, artinya langsung kita bentuk. Di proofingnya setelah dibentuk ya. Nah, sekarang kita bagi dulu. Ini terserah mau dibagi berapa. Kalau saya dibagi 12.
lanjutkan ya sampai habis. Nah, ini sudah dibulatkan semua. Sebelum kita bentuk, kita istirahatkan 10 menit. Jadi supaya dia glutennya istirahat ya, gampang dibentuk nanti. 10 menit. Tuh, saya nggak kering. Oke, kita akan kembali setelah 10 menit. Nah, ini udah sekitar nggak sampai 10 menit, mungkin 5 menit tadi ya. Tapi kita mulai aja. Ini saya bentuk seperti ini ya, bentuk bebas karena tidak saya ajarkan untuk bikin rotinya, roti pisang atau apapun juga, itu terserah kalian, boleh asin boleh manis ya. Nah, ini ada 12 ya, 10 roti pisang dan ada dua yang saya isi asin, yaitu acar jalapeno dengan keju ya. Sementara yang lainnya roti pisang karena saya nggak punya cukup pisang. Nah, ini kita akan proofing. Sekarang kita proofing, tapi karena rumah saya seperti yang saya katakan tadi dingin, di dalam rumah 18 derajat, saya akan masukkan ini di dalam oven yang mati ya, oven yang mati. Kemudian saya akan letakkan 1 mangkuk air panas di bawahnya, jadi supaya cukup hangat dan mengembang bagus. Nah, sekarang akan saya proofing. Ini setelah 1 jam dia sudah mengembang ya, sudah mengembang bagus. Sekarang kita keluarin karena kita mau panasin ovennya. Dipanasin 350 derajat Fahrenheit atau 180 derajat Celcius. Nah, seperti biasa saya kalau manggang roti itu atasnya senang dikasih susu. Boleh kuning telur yang dikocok, egg wash, atau susu, atau enggak juga apa-apa, cuman jelek nanti warnanya. Kalau dikasih susu gini nanti warnanya jadi bagus, coklatnya bagus. Jadi ini tentang penampilan aja sih, bukannya keharusan. Nah, ini saya olesin. Nggak perlu banyak-banyak, pokoknya itu nanti yang kena susu akan lebih coklat karena kandungan gula dalam susu ya. Ovennya sudah panas, sekarang kita panggang. Nah, ini baru matang, cantik kan warnanya. Nah, kita tunggu dingin, jangan di bongkar-bongkar dulu, tunggu dingin sebab ini masih panas sekali.